Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam semoga dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk pada bab berikutnya, babun la yus'alu biwajhillahi illal jannah. An Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Rawahu Abu Dawud. فيه مسائل الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. Pengarang Syekh Muhammad Abdul Wahab setelah dia mencantumkan babun la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidak ditolak orang yang meminta dengan nama Allah. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil pada bab sebelumnya? Apa kaitannya dengan kitab Tauhid? Bab tidak ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Siapa yang bisa? Apa kaitannya? Atau apa kesimpulan dari pembahasan kita ini? Nah, ada yang masih ingat? Enggak ada? Apa kira-kira hubungannya dengan kitab Tauhid? Tidak ditolak orang yang meminta dengan nama Allah. Misalkan ada orang mengatakan, wallahi saya sangat butuhkan sekali, demi Allah tolong bantu saya. Mengagungkan Allah. Lalu kaitannya dengan kitab Tauhid? Dia minta kepada Allah, lalu atas nama Allah melalui orang ini agar dapat menolong dirinya. Baik. Sekarang kaitan yang lebih erat. Tadi apa maknanya? Ya, dalam rangka mengagungkan Allah. Kaitannya dengan tauhid? Salah satu, ya Pak. Salah satu menyempurnakan tauhid, orang yang bertauhid dia akan mengagungkan nama Allah. Ketika seorang sudah meminta dengan menyebut nama Allah, orang yang bertauhid tidak akan mungkin membiarkannya, meremehkannya, tidak memperhatikannya. Ya, maka ketika seorang meminta dengan menyebut nama Allah atau bersumpah dengan nama Allah, seorang yang memiliki tauhid di hatinya, maka dia akan memberi. Ya. Orang yang menolak atau tidak memberi, orang yang meminta karena dengan menyebut nama Allah,
maka di situ ada unsur kekurangan tauhidnya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan babun la yus'alu biwajihillahi illal jannah. Bab tidaklah diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid sangat jelas sekali. Fi anna ta'zima sifatillahi jalla wa ala adz-dzatiyah wal fi'liyah min tahqiqit tauhid. Hubungannya memuliakan sifat-sifat Allah, baik sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah, merupakan bagian dalam mewujudkan tauhid. Wa min kamalil adabi wat ta'zimi lillahi jalla wa ala, dan merupakan adab yang sempurna dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'zim Allah jalla jalaluhu wa ta'zima asma'ihi wa sifatih yakunu bi umurin katsirah minha alla yus'ala biwajhillahi aw bi sifatillahi jalla jalaluhu illa al-matalibul azimah allati 'alaha al-jannah. Mengagungkan Allah, mengagungkan sifat-sifatnya, mengagungkan nama-namanya terwujud dengan beberapa cara. Di antaranya tidaklah dimohonkan atau tidaklah kita memohon kepada Allah, memohon dengan wajah Allah, dengan sifat-sifat Allah, kecuali yang kita mohonkan itu adalah target yang sangat tinggi, yaitu surga. Bukan kita memohon kepada Allah, menyebut wajah Allah yang targetnya adalah hina, rendah. Tidak, tapi adalah yang agung. Qauluhu la yus'al, perkataannya tidak dimohonkan. Ini mengandung makna larangan yang sangat ditegaskan. Seakan-akan dia mengatakan la yas'alu ahadun biwajhillah illal jannah, atau la tas'al biwajhillah illal jannah. Tidak ada seorang pun yang meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Atau janganlah kamu meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Merubah redaksi dari larangan dalam bentuk peniadaan, maka ini adalah mengandung makna larangan. Dan tidak boleh sama sekali terjadi apa yang dilarang ini. Kenapa? Karena di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan tauhidnya, dan di dalam mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya adalah dengan cara memohon sesuatu yang agung. Wa biwajhi, perkataan biwajhihi, wajah Allah. Wajah Allah merupakan sifat zat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menetapkan Allah memiliki wajah. Wajah Allah itu bukan ibarat pahala, bukan ibarat terhadap zatnya sendiri, tidak. Tetapi dia adalah salah satu sifat terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Apa makna wajah secara bahasa? Ma yuwajahu bihi, yakni
apa yang kita berhadapan dengannya. Ya, sesuatu yang berhadapan, maka itu namakan dengan wajah. Wajah Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan bahwa Allah memiliki wajah. Lalu bagaimana wajah Allah? Hakikat wajah Allah yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan wajah Allah. Allah memiliki sifat wajah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dan kita mengetahui makna dasar dari sifat itu. Akan tetapi makna yang sempurna, hakikat dari sifat itu tidak bisa kita ketahui, ya. Tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengetahui sifat bergantung kepada mengetahui zat. Karena kita tidak mengetahui dan belum melihat dan belum mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga tidak mengetahui hakikat zatnya. Maka oleh karena itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sebagaimana Allah sudah menetapkannya. Akan tetapi kita yakini keagungannya, kebesarannya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang menyerupainya pada sesuatu apapun juga. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Manusia melihat dan mendengar, akan tetapi penglihatan manusia dan pendengaran manusia sesuai dengan kelemahan dirinya, ya. Jadi kesamaan nama bukan berarti kesamaan hakikat. Sebagai contoh, tubuh nyamuk dan tubuh gajah sama-sama memiliki tubuh atau badan. Apakah sama badannya nyamuk dengan badannya gajah? Enggak sama. Walaupun sama-sama nama, ya, sama-sama nama. Kesamaan nama bukan berarti kesamaan hakikat. Lalu hakikatnya bagaimana? Digabungkan atau disesuaikan dengan zatnya. Bagaimana nyamuk? Nyamuk yang semua serba lemah, lunak, maka tubuhnya sesuaikan dengannya. Gajah serba besar, kuat, disesuaikan dengan, ya, dengan kondisinya. Kalau seandainya antara makhluk dengan makhluk, walaupun sama nama tapi tidak bisa sama hakikat, ya, apatah lagi dengan antara khalik dengan makhluk. Maka wajah Allah memang wajah Allah. Bagaimana wajah Allah? Wallahu a'lam. Tapi apa maknanya wajah? Sesuatu kita menghadap, ya. Menghadap berarti di depan. Ada enggak menghadap ke belakang? Enggak ada, ya. Taib. Qauluhu illal jannah. Al-jannah hiya darul karamati allati a'adaha Allah jalla wa ala lil mukallafina min ibadil ladina ajabu rusulahu wa wahhaduhu wa amalu salihah. Wa hiya a'zamu matulub. Surga merupakan darul karamah, kampung kehormatan, kemuliaan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkannya bagi orang-orang yang mukallafin, manusia yang telah baligh, yang telah diberikan beban dari hamba-hambanya, yang
memenuhi panggilan para rasul, yang mentauhidkan Allah, yang mengamalkan amal saleh, maka surga merupakan a'zam al-matlub, a'zam matlubin. Ya, matlub itu sesuatu yang dicari. Maka yang paling agung yang kita cari adalah surga. Li'anna al-husul 'alayha husulun 'ala a'zam ma yusarru bihi al-'abdu. Karena mendapatkan surga itu berarti kita mendapatkan sesuatu yang paling besar yang bisa menggembirakan seorang hamba. Falihada kana min ghair sa'igh wal la'iq bal kana min ghair jaiz an yus'al Allah jalla wa ala bi nafsihi aw bi wajhihi aw bi sifatin min sifatihi aw bismin min asma'il husna illa a'zam matlub. Oleh karena itu tidaklah pantas atau tidaklah layak, malahan tidaklah mungkin, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diri Allah, dengan zat Allah, dengan wajahnya, dengan sifatnya, dengan nama-namanya, kecuali kita meminta yang paling agung, yang paling besar. Fa inna Allah jalla wa ala la yus'alu bi sifatihi al-asya' al-haqirah wal wadi'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah diminta dengan namanya yang agung, dengan sifat yang mulia, ya, sesuatu yang terhina, sesuatu yang tidak ada nilainya. Bal yus'alu biha a'zamul matlub. Malah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang, ya, target yang agung. Walidzalika likay yatanasab as-su'alu ma'a wasilati as-su'al wa hadha ma'na hadzal bab. Maka karena itu, agar cocok yang diminta dengan serana yang meminta, ya, serana yang meminta. Ketika kita meminta dengan nama Allah, dengan wajah Allah, dengan sifat Allah, ada sesuatu yang sangat agung, maka hendaklah kita cocokkan apa yang kita minta, yaitu surga, sesuatu yang agung. Taib. Alla tad'u Allah biha illa fi umuril jalilah, fala tas'al Allah jalla wa ala biwajhihi aw bi asma'ihil a'zam أو نحو ذلك في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم. Maka janganlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya atau sifat-sifatnya kecuali sesuatu yang perkara yang sangat mulia. Maka janganlah kita meminta dengan wajah Allah, dengan namanya atau sifatnya sesuatu yang tidak ada nilainya. Karena permohonan itu tidak sesuai dengan wasilah kita untuk memohon, ya, sebagai pendekatan. Kita punya kenalan seorang tentara, polisi yang berpangkat jenderal, ya. Lalu kita minta tolong kepadanya dalam perkara kita ditilang. Cocok nggak rasanya seorang jenderal, ya, menangani permasalahan karena tilang yang sepele? Atau kita meminta kepada jenderal ini dalam perkara-perkara yang memang sepantasnya dengan jabatan dia kita meminta? Mana kira-kira yang paling cocok? Terus yang kedua, ya, perkara-perkara yang besar misalnya, baru kita minta permohonan kepadanya untuk memfasilitasi. Tapi gara-gara sedikit aja, ya, kita juga salah, ya, kita salah. Lalu kita hubungin jenderal untuk menyelesaikan permasalahan kita dalam lalu lintas. Itu seakan-akan, ya, kita meremehkan dia. Nah, kalau itu dalam masalah dunia dengan dunia, apalagi
Nama Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, ya, Maha besar. Maka hendaklah kita memohon dengan nama-nama Allah itu sesuatu yang agung. Tidak ada yang lebih agung dari surga. Maka hendaklah kita meminta, ya, agar diberikan surga dengan menyebut nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi disesuaikan antara wasilah kita untuk meminta dengan target yang kita dapatkan. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah, rawahu Abu Dawud. Dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah diminta dengan wajah Allah kecuali adalah surga. Hadis ini riwayat oleh Abu Dawud. Wa dilalatul hadis ala ma bawwaba lahu al-imam al-musannif rahimahullah ta'ala jaliyah. Indikasi pemahaman terhadap hadis, ya, atau argumentasi hadis terhadap bab yang dituliskan di atas sangat jelas sekali. Dan ulama mengatakan inna wajhallahi jalla wa jalaluhu yus'alu bihil jannah wa la yajuzu an yus'ala bihi ghairuha illa ma kana wasilatan ilal jannah. Ulama mengatakan sesungguhnya wajah Allah tidaklah diminta dengannya, dengan berwasilah dengannya, kecuali surga. Dan tidak boleh meminta dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah atau wajah Allah selain dari surga, kecuali yang kita minta itu merupakan sarana untuk menuju ke dalam surga. Atau kana minal umur al-azimati allati hiya min jinsi su'ali bil jannah atau min lawazim su'ali bil jannati, atau merupakan perkara yang agung yang senilai atau sejenis dengan memohon untuk mendapatkan surga, atau konsekuensi dari permohonan itu, ya, permohonan dari surga. Kalau orang masuk surga, ya, apakah dia masuk api neraka atau tidak? Dua kemungkinan. Masuk surga dulu baru masuk neraka. Masuk neraka dulu. Taib. Sekarang dia mau minta masuk surga. Apakah dia masuk neraka? Tidak. Tidak. Maka ketika kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka, ya, berarti konsekuensinya adalah kita masuk surga. Maka dengan demikian kita juga bisa mohon, ya, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim, ya, an tunjiyana minan nar. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan wajahmu yang mulia agar selamatkan kami dari api neraka. Berarti konsekuensinya apa? Masuk ke dalam surga. Baik. Begitu juga memohon untuk konsisten, ya, ketika kita ditanya, baik itu ditanya waktu muhasabah atau dalam kuburan. Fal amrul matlub al jannah. Target yang kita inginkan adalah surga. Au ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, atau yang bisa mendekatkan kita kepada surga itu baik perkataan maupun perbuatan. Maka merupakan etika, janganlah kita meminta dengan nama Allah atau dengan sifat Allah atau dengan wajah Allah kecuali sesuatu yang agung. Adapun permohonan kita, target yang kita minta adalah satu hal yang sepele, yang rendah, ya, yang tidak ada keagungan di dalamnya, maka tidaklah pantas kita untuk memakai tawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tapi kita langsung meminta, seperti kita mengatakan Allahumma atini kada, ya, Allahumma as'aluka kada, langsung kita. Tidak perlu kita menyebut wajah Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah babun la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak ada yang diminta dengan wajah Allah kecuali surga, ya.
Apa hubungannya dengan kitab tauhid? Apa hubungannya dengan kitab tauhid? Hubungannya dengan kitab tauhid adalah pengagungan terhadap sifat-sifat Allah. Dalam rangka mengagumi sifat Allah, ketika kita berdoa dengan menyebutkan sifat Allah, hendaklah target yang kita minta adalah sesuatu yang agung. Karena wasilahnya adalah agung. Dengan seperti itu kita sudah mengagungkan sifat Allah. Tapi kalau yang kita minta adalah terhina, ya, lalu kita menyebut nama Allah, di sini ada unsur apa? Meremehkan, tidak mengagungkan, tidak memuliakan sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita masuk kepada bab berikutnya, babu majaa fil law. Bab dalil-dalil yang berhubungan dengan dengan law, tentang law. Wa qaulullah ta'ala yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna hahuna. Wa qauluhu alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jizan wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Bab majaa fil law, tentang kata-kata law. Hati seorang yang beriman dan bertauhid la yakunu muhaqqiqan mukammilan litauhid hatta ya'lam anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadrihi. Hati seorang yang bertauhid dan beriman, dia tidak akan sempurna hatinya itu, ya, tidak akan mungkin dia bisa mewujudkan tauhid dan menyempurnakan tauhid sampai dia mengetahui bahwa seluruh sesuatu itu berdasarkan keputusan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma fa'alahu sababun minal asbab. Apa yang dilakukannya itu adalah salah satu sebab. Wallahu jalla wa ala madin qadaruhu fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala menjalankan terus, ya, berlaku takdirnya pada hambanya. Wa annahu mahma fa'ala fa innahu lan ya'jiza la yu'jiza qadar Allah jalla wa ala. Sesungguhnya bagaimanapun juga dia beramal, maka dia tidak akan mungkin melemahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana kadzalika kana al-qalbu mu'azziman lillah fi tasawwurihi fi malakutih. Kalau seandainya sudah terjadi seperti itu, bahwa satu hati itu dia mengetahui bahwa seluruh sesuatu yang ada di bumi ini dan seluruh jagat raya ini adalah berdasarkan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah yakini seperti itu, berarti hatinya sudah menjadi hati yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-qalbu la yukhalituhu tamanni an yakuna syai'un fata ala ghairi makan. Dalam hati itu tidak bercampur aduk dengan angan-angan terhadap sesuatu yang telah dilewatinya, berangan-angan dia supaya jangan seperti apa yang terjadi. Ya, sesuatu yang sudah terjadi, sudah terjadi. Tapi jangan muncul keinginan bahwa keinginan itu tidak seperti yang telah terjadi.
wa annahu law fa'ala kadza la taghayyara dzalika as-sabiq. Bahwasanya kalau seandainya dia melakukan sesuatu, boleh jadi apa yang telah terjadi itu boleh jadi berubah. Balil wajib ay ya'lam anna qada Allah nafidhun wa anna qadrahu madin wa anna ma sabaqa min al-fi'l qad qaddarahu Allah jalla wa ala wa qaddara nataijah. Yang seharusnya bagi seorang hamba yang beriman dan hatinya yang bertauhid, seharusnya dia mengetahui bahwasannya keputusan Allah akan berlaku dan takdir Allah akan terlaksana. Bahwasanya apa yang telah berlalu dari perbuatan kita itu bagian dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menetapkan hasil dari setiap apa yang kita lakukan. Fala abdu la yumkinuhu an yarji' ila madhi fayughayyir. Seorang hamba tidak akan mungkin dia kembali kepada yang telah berlalu sehingga dia bisa merubahnya. Ya, orang Arab mengatakan sesuatu yang paling jauh itu adalah waktu yang telah berlalu. Tidak ada satupun yang bisa mengejar waktu yang telah berlalu, walaupun 1 menit yang telah berlalu. Taib. Maka memakai kata-kata lau atau laita dan yang semisalnya menunjukkan ungkapan itu terhadap ungkapan penyesalan atau tidak menerima takdir atau tahassur ala ma fat, merasa rugi terhadap apa yang telah berlalu. Ungkapan ini akan melemahkan hati kita. Kalau seandainya saya kemarin itu tidak begini, mungkin tidak terjadi. Ya. Kalau seandainya saya tidak bawa motor, ya mungkin nggak dicuri orang. Ya. Nah, itu namanya lau. Nah, dia mengatakan kalau seandainya seakan-akan ada penyesalannya terhadap kenapa saya bawa. Kalau tidak saya bawa tentu tidak akan hilang. Ya. Maka kita lihat hasil dari apa yang telah berlalu dia kaitkan dengan sebab atau pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga hal itu bisa memalingkan dirinya dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bertindak terhadap seluruh jagat raya. Baik. Kesempurnaan tauhid bisa terwujud dengan tidak melihat kepada yang telah berlalu. Seorang pejabat misalkan, dahulu dia makmur begini dan seterusnya, sekarang dia sudah masuk dalam penjara misalkan. Ya. Maka merupakan tauhid yang sempurna, dia tidak menoleh lagi ke belakang. Dia tidak boleh lagi menoleh kepada apa yang telah terjadi. Fa innal madhi alladhi hasala imma yakuna musibatan usiba biha al-'abd fala yajuzu lahu an yaqula law fa'ala kadza lamma hasala kadza. Kalau seandainya yang telah terjadi itu sesuatu yang sudah terjadi merupakan musibah yang menimpa seorang hamba, maka dia tidak boleh mengatakan kalau seandainya saya mengatakan lakukan ini mungkin tidak terjadi hal itu. Malah yang wajib baginya adalah untuk bersabar di atas musibah yang menimpanya, ya. Kemudian hendaklah dia berusaha ridha terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meridai atau menerima
dengan ridha terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Maka kita lihat perkataan lau ini, jika lau itu merupakan bentuk ungkapan penyesalan, ya, maka itu tidak boleh. Pada umumnya orang memakainya dalam perkara musibah. Kalau seandainya saya tidak suruh anak saya belanja tadi, mungkin dia tidak kecelakaan, ya. Maka fatabayan anna ma madha minal muqaddar lil 'abd. Dengan demikian kita bisa melihat bahwasanya apa yang terjadi pada seorang hamba berupa musibah, ada juga berupa maksiat. Kalau musibah, apa yang harus dilakukannya? Dia bersabar. Ya, dia bersabar. Ya udah, Allah menimpakan kepada saya jatuh, patah, ya saya bersabar. Kalau yang dia lakukan itu adalah maksiat, apa yang dilakukannya? Bersabar? Harus bertaubat. Jangan dia mengatakan, ya Allah sudah menakdirkan saya, ya udah saya seperti itu aja lah. Allah sudah menakdirkan saya tidak sholat, ya, lalu saya terus sajalah di situ. Enggak boleh. Tapi dia harus segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dia mengatakan law kana kadza lam yakun kadza bal yajibu alaihi an yusari fi taubah wal inabah hatta yamhu athar ma'siyah. Jangan dia mengatakan, wah kalau seandainya saya tidak melakukan itu, ya tentu saya tidak begini. Tidak perlu dia mengatakan itu. Akan tapi segera dia bertobat, berinabah, dan berharap kepada Allah agar dosa-dosanya, pengaruh dari maksiat yang dilakukannya bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi telah berlalu. Ada dua, yang pertama musibah, yang kedua maksiat. Musibah kita harus sabar, tidak boleh kita mengatakan kata-kata angan-angan lau. Adapun maksiat, kita bertobat dan meninggalkan perbuatan kita. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, syaitan selalu berusaha untuk merasup kepada hati manusia. Dengan cara apa? Dengan cara dia berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara buruk sangka? Dia katakan misalkan, udah lama saya berdoa, masa doa saya tidak dikabulkan juga. Maka ini berarti dia su'dzan, berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disenangi oleh syaitan. Bagaimana hendaknya seorang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak percaya lagi dan dia mencari yang lain. Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini dalam surah Ali Imran ayat 158, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan kalau seandainya kami memiliki potensi untuk memerintah, ya, potensi untuk mengatur urusan ini, ma qutilna hahuna, tentu kita tidak akan terbunuh di sini. Musibah atau apa? Musibah, ya. Dalam surah Ali Imran 168, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang yang mengatakan kepada ikhwanim, kepada saudara mereka, wa qa'adu, yang mereka tidak ikut perang. Apa kata mereka orang munafikin yang tidak ikut perang ini? Dia katakan, Lau ata'una ma qutilu. Kalau seandainya mereka itu dahulu mau mendengar ucapan kita, pasti mereka tidak sengsara. Ini perkataan orang munafik kapan? Waktu perang Uhud. Nabi SAW dalam perang Uhud, dia musyawarah dengan sahabat. Pada awalnya
Nabi mengusulkan perang kota. Itu apa gunanya? Agar semua orang ikut serta dalam berperang. Usulan ini disokong oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia sokong? Munafik, ya munafik. Terus kenapa ide itu disokong? Orang perang boleh jadi dia tidur, kan nggak ketahuan dia ikut atau tidak. Ya. Tapi ketika kalau keluar, kelihatan siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut. Namun Nabi pada akhirnya dia robah idenya, pendapatnya, lalu dia keluar dengan membawa 1000 pasukan. Setelah sholat subuh, musuh sudah ada di depan. Abdullah bin Ubay bin Salul dia mengatakan dengan alasan Nabi kemarin dia punya ide, kenapa dia meninggalkan idenya, pendapat dia lalu mengambil pendapat sahabatnya? Ini nggak benar nih Nabi ini. Kalau gitu kita keluar. Berapa yang keluar? 1/3 dari pasukan. Ya. Lalu terjadi perang. Menang atau kalah kaum muslimin? Hah? Ya kalau misalkan kalau main voli pertamanya menang, belakangan kalah. Yang hasilnya apa? Nah kalah. Jangan lihat yang pertamanya, lihat hasilnya belakang. Berarti di situ kalah. Apa sebab kalahnya? Karena tidak taat kepada Rasul. Walaupun Rasul ada di dalam. Ada mutaba'ah. Tidak mengikuti Rasul. Ini intinya. Maka orang yang mau berperang, mengalahkan musuh, kalau dia tidak mengikuti mutaba'ah kepada Rasul, jangan harap dia akan menang. Perang Hunain, kalah atau menang? Nah, kalah atau menang? Menang. Awalnya kalah. Apa penyebab kalah awalnya? Idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'ah. Ujub. Keikhlasannya hilang. Sombong. Wah, jumlah kita udah banyak nih. Musuh sedikit. Gampang lah untuk mengalahkannya. Ya. Ujub terhadap diri. Dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada Rasulullah. Bagaimana kalau kita misalkan berjuang, Rasulullah nggak ada bersama kita, dan sombong itu tetap ada pada diri kita, angkuh, memajukan, menyokong mengusungkan dada, ya itu tidak akan menang. Jadi ingin mendapatkan kemenangan dengan 2 cara. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Baik. Terjadi perang Uhud. Setelah terjadi perang Uhud, kalah. Mendengar kekalahan itu apa kata munafikin? Kan udah saya bilang, kalau seandainya mereka mau mendengar kata kita dahulu, ya, pasti tidak kalah. Ya, itu dikatakan dalam ayat ini. Yani alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang munafikin itu berkata kepada saudara-saudaranya ini, sahabat yang lain yang mereka duduk tidak ikut perang, kalau dulu dia mentaati kami, usulan kami itu diikuti, pasti mereka itu tidak terbunuh. Ya. Nah, ini perkataan orang munafikin, dan ini menunjukkan bahwa perkataan lau ini sering dipakai oleh orang-orang munafikin. Dan perkataan lau pada umumnya dilakukan atau diucapkan ketika kita menyikapi sesuatu musibah. Dan ini tidak boleh.
Karena Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris, selalulah perhatikan, antusias terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Tidak ada urusannya dia tinggalkan. Maka Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Selalulah berusaha untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagi kita. Yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Bermanfaat dunia kita, kerjakan. Manfaat untuk akhirat kita, kerjakan. Sangat merugi kalau seandainya ya, salah satu di antaranya tidak kita ambil. Termasuk yang sangat merugikan itu adalah qila wa qala. Dan itu termasuk yang dilarang dalam agama. Apa arti qila wa qala? Kata orang. Dan membahas kata orang. Katanya begini, katanya begitu. Ya, dari ujung sampai dari awal sampai akhir. Coba perkataannya tidak berujung, tidak berpangkal. Apalagi masuk ke dalam menghibai orang, tidak dunia yang kita dapatkan, tidak akhirat. Yang akan bisa kita raih adalah dosa. Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Kalau seandainya kita sudah berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu bertekad, ya, hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jizanna, janganlah kita lemah, loyo, letoy, ya, tapi hendaklah bersemangat. Kalau kita sudah berazam, kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, apa yang bermanfaat bagi kita, dan jangan kita lemah. Wa in asabaka syai'un, jika ada sesuatu yang menimpa kita, kegagalan misalkan, fala taqul law anni fa'altu lakana kada wa kada. Kalau seandainya aku melakukan, ya, pasti sudah terjadi ini dan gitu. Walakin qul, akan tapi katakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menetapkannya. Apa yang diinginkan oleh Allah, Allah akan lakukan. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, itu adalah bagian dari takdir. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kalimat law, ya, itu akan membuka amalan syaitan. Bagaimana amalan syaitan? Syaitan berusaha untuk melemahkan hati seorang hamba. Ketika ditimpa musibah, dia mulai penyesalan dan dia mulai berangan-angan. Maka hendaklah dia, ya, kembalikan itu, apa yang telah terjadi dari musibah itu adalah bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang sudah terjadi dari maksiat hendaklah dia segera untuk bertobat. Adapun kata-kata lau untuk mustakbal, untuk yang akan datang, ya, maka hal itu boleh, kecuali jika diiringi dengan keyakinan bahwa perbuatan kita ini adalah perbuatan yang pasti merubah, maka itu tidak boleh. Kalau keinginan pakai lau dengan harapan untuk bisa melaksanakan, itu boleh. Kalau seandainya saya punya uang, saya akan berbuat baik, ya, dengan harapan. Tapi kalau seandainya dia mengatakan bahwa keyakinan apa yang dilakukannya itu, ya, nanti dia pasti begini, ya, belum tentu. Sebab terkadang ada seorang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi malahan dia
berpaling dari apa yang telah dijanjikannya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 77, "Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin." Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Kalau Allah memberikan karunia kepada saya, pasti saya nanti akan bersedekah. Pasti saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Ya, ini yang model yang seperti ini nggak boleh. Kita menjadikan perbuatan kita ini yang menjadi hakim, menjadi bentuk dalam kesombongan. Falamma atahum min fadlihi, ketika Allah telah memberikan karunia kepada mereka, bakhilu bihi, nampak pitilah banyak, ya, malih untuk bersedekah. Taunya nggak bersedekah, lupa dia dengan janjinya. Ya, wa tawallaw wa hum mu'ridun, mereka berpaling. Ya, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduh wa bima kanu yakdzibun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala iqab mereka dengan sifat nifaq yang ada pada hati mereka, sampai hari mereka ketemu dengan Allah dengan apa yang mereka telah ingkari, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita ke depan, harapan kita boleh kita mengatakan kata-kata lau, ya, jika kita berharap untuk bisa mengamalkan, ya, amalan dengan bentuk kita menundukkan hati kita, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada takdir dan qada'nya, bukan menyombongkan diri, angkuh. Karena angkuh dan menyombongkan diri itu adalah bagian dari sifat-sifat jahiliyah dan juga bagian dari sifat orang-orang nifaq, munafiqin. Jadi kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah tadi, fa innahum qalu, mereka mengatakan, la in kana lana kadza wa kadza la fa'alna kadza wa kadza. Kalau seandainya kami, misalkan kita mengatakan, kalau Allah memberikan harta kepada saya, pasti saya akan bangun masjid, pasti saya begini, pasti saya begini. Ini enggak boleh. Ya. Falamma atahum Allahu jalla wa ala al-mala bakhilu bih. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada mereka, mereka pun bakhil, wa tawallaw, mereka berpaling, wa hum mu'ridun, mereka memalingkan diri mereka. Fahadha naw' fihi naw' tahakkum 'ala al-qadr wa ta'adhum. Ini adalah bentuk dari penetapan terhadap takdir, seakan-akan dia bisa menetapkan apa yang dilakukannya nanti pada akhir, ya. Dan itu ada melakukan kesombongan, ta'adzum, menyombongkan diri. Maka memakai kata-kata lau di dalam mustakbal, padahal pada yang akan datang, idza kana fil khairi ma'a raja'i ma 'inda Allah bil i'anati 'ala asbabil khair fa hadza jaiz. Memakai kata-kata lau untuk melakukan kebaikan yang diiringi dengan harapan apa yang ada di sisi Allah dan harapan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kebaikan tersebut, maka itu adalah boleh. Akan tetapi amma idza kana ala wajhi tajabbur wal isti'zam fa innahu la yajuz. Kalau seandainya dalam bentuk memastikan pada diri kita, dalam bentuk kesombongan, ya, maka ini tidak boleh. Jadi sekali lagi kesimpulan kata-kata lau, ya, bisa kita ambil yang pertama, kata-kata lau untuk yang telah berlalu itu tidak boleh. Pada umumnya kata-kata lau pada yang telah berlalu dalam musibah, mereka tidak ridha terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan kata lau. Apalagi biasanya
Hal ini yang sering diucapkan ketika terjadinya musibah disebabkan oleh ulah tangan sendiri. Ya, ulah tangan sendiri. Sehingga muncul angan-angan, ya, kalau seandainya hal itu tidak terjadi. Adapun sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan datang penyakit pada dirinya, ya, dia tidak akan bisa banyak berbicara kecuali hanya bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya kesalahan muncul dari ulah tangannya, maka itu akan digoda oleh syaitan untuk mengatakan kata-kata lau. Ya, kalau seandainya saya tidak membawa mobil tadi, tentu tidak digores oleh orang. Ya, kalau seandainya saya tidak membawa motor, sholat pasti atau tentu tidak akan hilang. Kalau seandainya saya tidak kunci tadi, tentu tidak akan dicuri orang. Enggak, ini tidak boleh. Apa yang sudah terjadi, kita menerima dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh memakai kata-kata lau. Kalau seandainya maksiat yang terjadi dan kita menyesalinya, hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata-kata lau untuk yang akan datang, boleh jika dalam rangka melakukan perbuatan yang baik dengan harapan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan, dimudahkan sebab-sebabnya, maka itu adalah boleh. Kalau seandainya kata lau untuk yang akan datang untuk memastikan perbuatan kita, maka itu tidak boleh. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Perlu kita informasikan, sengaja kita merubah jadwal kajian di sini karena di sekolah kita ada ujian penerimaan murid baru. Kita jumlahnya banyak, jadi parkiran tentu akan menyulitkan, gitu ya. Jadi kita bagi di sini pengajian kita. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, pertama, tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, di antara takdir itu adalah penyebab terjadinya sesuatu itu adalah bagian dari takdir. Orang membakar sampah itu adalah bagian dari takdir terbakarnya rumahnya. Ya. Nah, sama dengan orang yang mengatakan kepada Umar bin Khattab ketika dia ditangkap, kenapa kamu mau potong tangan saya? Kan saya sudah ditakdirkan untuk mencuri. Ya, Umar bin Khattab mengatakan saya sudah ditakdirkan untuk memotong tangan orang yang mencuri. Ya. Nah, tidak ada satu musibah yang menimpa kita, termasuk asap, kebakaran, bakar hutan, itu disebabkan kecuali disebabkan oleh ya ulah tangan manusia, dosa manusia itu sendiri. Maka kita katakan bahwa perbuatan Anda adalah salah, dan semua yang terjadi di bumi ini tidak ada kecuali adalah disebabkan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pernyataan lau atas masa yang berlalu itu terucap di dalam hati, belum terucap melalui lisan, itu bagaimana? Enggak ada apa-apa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat ini apa yang terdetak di hatinya selama dia belum mengamalkan atau dia ucapkan. Kalau dia amalkan atau dia ucapkan baru terhitung. Bagaimana jika bersedekah supaya kedepannya rezeki kita makin murah seperti pendapat beberapa orang sekarang ini? Apakah dibolehkan atau termasuk dari lau seandainya tadi? Lau seandainya tadi. Enggak. Ayat banyak yang mengatakan keutamaan dari bersedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allah akan menggantinya. Dalam hadis-hadis yang lain juga banyak mengisyaratkan bahwa orang yang bersedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah tidak mengurangi harta. Kalau seandainya seorang bersedekah untuk mendapatkan rezeki, diberkati rezeki, ya,
insya Allah tidak apa-apa, ya. Akan tetapi tentu karena kaitannya sedekah dengan hasil sedekah pun ada. Yang tidak boleh itu adalah jika seandainya orang sholat diharapkannya dia mendapatkan rezeki, dia dapatkan jabatan karena dia sholat, ini nggak boleh, karena tidak ada hubungannya. Kalau meminta sepeda motor demi memperoleh kebaikan yang berujung ke surga, berarti boleh juga. Apa hubungannya sepeda motor dengan surga? Kalau dia misalkan dia berdoa supaya dapatkan sepeda motor, lalu sepeda motornya ini diwakafkan, ya, dan dia berharap mendapatkan pahala yang bisa masukkan ke dalam surga, ya boleh. Tapi kalau dia dapat sepeda motor, ya, lalu sepeda motor itu untuk dirinya juga, ya belum tentu. Wallahu a'lam. Lau kana khairan lasabaquna lahu. Apakah ini termasuk untuk yang lalu atau mustakbal atau yang lain? Nah, ini tidak termasuk dalam pembahasan kita. Pembahasan kita dalam bab ini adalah pembahasan yang berhubungan dengan musibah. Kalau ini adalah perbandingan. Kalau seandainya itu amalan yang telah berlalu, dan amalan itu adalah baik, tentu para sahabat telah dahulu melakukan, ya. Dan dia bukan dalam unsur istiqbal. Sebab yang dimaksud dengan lau tadi adalah tahassur, ada unsur penyesalan, ya, ada unsur penyesalan. Orang tua saya memakan riba dan hasilnya tersebut digunakan untuk membiayai keluarga. Bagaimana hukumnya tersebut? Ya, bagi orang tua yang mendapatkannya dan memberikan biaya kepada keluarganya, dosa bagi dia, karena dia mendapatkannya dengan cara yang haram. Bagi keluarga yang tidak punya daya upaya untuk mencari harta, dia mendapatkan dari pemberian orang tuanya. Maka yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah orang tuanya yang memberikan riba kepada keluarganya. Bagaimana cara memohon kepada Allah agar diberi apa ini? Diberi harta di dunia, kekuasaan dan lain-lain. Bagaimana hukumnya? Untuk apa kita dunia, harta? Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia itu adalah tercela, ya, terlaknat, dan terlaknat apa yang ada dalamnya. Illa zikrullah wa man wala wa aliman wa muta'alliman. Kecuali zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan orang yang berilmu dan mempelajari ilmu. Itu yang tidak tercela. Kalau kita mengejar harta, untuk apa kita harta? Kalau seandainya harapan kita adalah untuk bisa bersedekah, belum tentu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia itu baik dengan kebaikan atau keburukan. Kalau kita membutuhkan, kita punya hutang, kalau kita memohon kepada Allah agar dimudahkan hutang kita untuk membayar hutang, boleh kita berdoa. Rasulullah SAW mengatakan, liyas'ala ahadukum rabbahu kulla hajatihi. Adalah salah seorang di antaramu berdoa kepada Rabbnya seluruh kebutuhannya, hatta sya'tha an alihi idan qata'at, sampai tali sandalnya kalau putus. Ya, adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dunia, ya, tapi kita lihat untuk apa dunia. Ketika dia misalkan kekuasaan, untuk apa dia kekuasaan? Kekuasaan itu adalah fitnah, kekuasaan itu adalah cobaan dan amanah. Kalau seandainya harta, untuk apa dia harta? Dan itu juga harta adalah cobaan. Nah, kalau seandainya tadi ada hubungannya, dia melepaskan hutangnya kepada orang lain, maka itu boleh dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia berdoa, wa a'udzubika min ghalabatid daini, dan aku berlindung kepadamu dari, ya, kekuasaan hutang. Wallahu a'lam. Mana yang lebih utama, pergi umrah dengan memberi bantuan ke masjid? Pergi umrah. Ya. Kenapa?
insya Allah setelah pergi umrah datang lagi uangnya. Ya, karena dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya haji dan umrah akan mengikis atau menghembus kemiskinan sebagaimana pandai besi yang menghembus bunga-bunga api dari besinya. Orang yang selalu kembali kepada Allah dalam segala sesuatu, seperti jika ingin bekerja, dia berkata, ya Allah, limpahkanlah rezeki kepadaku. Jika ia ingin berobat, ia berkata, ya Allah, sembuhkanlah aku. Dan jika ia ingin melihat anaknya, ia berkata, ya Allah, peliharalah mereka. Apakah perbuatan ini meremehkan keagungan Allah? Tidak. Ya, itu yang sebenarnya. Selalu dia memohon kepada Allah agar diberikan keberkahan. Ya. Tapi yang tadi adalah seperti misalkan, ya Allah, dengan mengharap dengan wajahmu, dengan namamu yang mulia. Nah, kalau seperti itu, ya, hendaklah kita meminta yang lebih agung dari itu. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan tentang sikap terbaik yang harus kita lakukan ketika berada di lingkungan yang buruk, karena saya terpaksa di lingkungan yang buruk dan hal tersebut terkadang memaksa saya terpengaruh. Yang pertama, kita yang tahu tentang diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan terhadap menghadapi lingkungan. Kalau seandainya lingkungan kita sendiri berubah oleh sebab lingkungan, ya, maka berarti ini akan membahayakan pada diri kita dan agama kita. Maka hendaklah kita bisa mengambil sikap yang baik. Kalau seandainya mengharuskan kita pindah dari lingkungan itu agar kita tidak terkontaminasi, maka sebaiknya kita pindah dari hal tersebut. Ustaz, saya memiliki buku-buku yang tidak ada manfaat bagi akhirat saya, hanya untuk kesenangan dunia dan hobi seperti komik, novel. Lalu ada juga buku agama Islam tapi tidak sesuai dengan sunnah. Harus saya apakan buku-buku itu? Dimusnahkan. Karena tidak manfaat, diberikan kepada orang juga tidak bermanfaat. Ya, malahan kita mendapatkan dosa, malahan memberikan yang tidak baik kepada orang lain. Apakah doa yang mustajab setelah asar pada hari Jumat itu harus dilakukan di masjid atau boleh dilakukan di rumah atau tempat-tempat yang lain? Terserah, ya, dimanapun. Ya, asalkan tidak mesti di masjid maksudnya. Ya, dalam kondisi kita di atas motor, di atas kendaraan, di rumah, ya, asalkan jangan dalam WC aja. Ustaz, apa hukumnya berjabat tangan dengan wanita non mahram, wanita yang di bawah umur dari kita, sebaya atau lebih tua dari kita? Beberapa ulama mazhab berbeda pendapat dengan ini, Ustaz. Ulama Hanafiyah dan Hambali boleh apabila aman dari syahwat. Benarkah, Ustaz? Wallahu alam. Saya tidak tahu dengan perbedaan ini, akan tapi tentu yang telah kita pelajari dan kemarin atau sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa ketika Syekh Abad ditanya tentang ada seorang yang memiliki tetangga yang sudah tua untuk dibantu karena tidak ada yang lain membantu, kata Syekh, boleh bantu asalkan dia akad nikah dulu. Apa hukumnya membonceng non mahram seperti profesi tukang ojek? Ada di salah satu tayangan, adanya sudah 3 tahun dia tidak membonceng wanita, rezekinya keluar juga, dapat juga. Ya, maka bilanglah ojek sesuai dengan sunnah. Benarkah Imam Mahdi sudah keluar dan ciri-ciri sebelum Imam Mahdi keluar? Belum. Imam Mahdi belum keluar. Ya, kecuali ada seorang nama Imam Mahdi. Tapi kalau Imam Mahdi yang dikatakan yang betul, yang diyakini bagi ahli sunnah wal jamaah, yakni dia adalah keturunan Nabi Muhammad, namanya juga seperti Nabi Muhammad, yakni Muhammad bin Abdullah. Maka itu nanti dibaiat di depan Ka'bah. Ya. Nah, setelah itu aman semuanya, ya, tentram dan nyaman. Dan kemudian baru turun Isa
Dan itu belum ada. Kecuali Imam Mahdi menurut firaq yang lain. Ya, kelompok-kelompok yang lain menurut kelompok mereka mungkin ada. Apakah ada syariatnya jika bayi baru lahir diazankan dan diiqamatkan? Dan apa yang seharusnya dilakukan jika bayi baru lahir? Masalah mengazankan bayi yang baru lahir, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Adapun iqamah hadisnya dhaif jiddan. Maka Syekh Ubailan, guru kami, Syekh Abdullah Ubailan, dia mengatakan terjadi perbedaan pandangan ulama dalam hadis adzan. Ada yang bisa mengangkatnya, ada yang mengatakan tidak bisa diangkat. Adapun hadis iqamah dhaifun jiddan, tidak bisa terangkat. Maka mengiqamatkannya adalah suatu perbuatan yang mungkar. Adapun mengadzankan, bagi yang meyakini itu hadisnya dhaif tidak dilaksanakannya. Tapi bagi ada yang memahami itu hadisnya hasan li ghairihi, dia amalkan, dan ketika kita melihatnya tidak perlu kita ingkari. Wallahu a'lam. Lalu kalau seandainya hadisnya kedua-duanya adalah dhaif, apa yang kita lakukan adalah mendoakannya. Ya, inni u'idzuka bi kalimatillahi tamah min syaitanin hamah min ainil lamah. Wallahu a'lam. Ustaz, sekarang ana bekerja di sebuah perusahaan yang mereka awam di dalam masalah agama. Apakah ana harus pindah ke tempat yang banyak ikhwan, Ustaz? Pertama, lihat pada diri kita sendiri. Apakah kita bisa iqamat, menegakkan syiar Islam, solat kita dan diri kita bisa terjaga? Kalau seandainya bisa terjaga dan kita juga bisa mempengaruhi orang-orang yang lain, tetap di situ. Ya, apalagi kalau pendapatannya bagus. Tapi kalau seandainya mempengaruhi kepada diri kita, semakin jauh kita ya dari agama, maka sebaiknya kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Apa yang harus dilakukan ketika harapan kita ternyata tidak terwujud dengan sempurna? Seringkali muncul penyesalan yang mendalam, sehingga tidak mau berusaha lebih keras lagi. Yang harus kita lakukan di sini adalah membaca dan mempelajari tentang takdir. Ya, tentang takdir. Bahwa sesuatu yang kita lakukan itu tidak keluar dari takdir. Maka apa yang telah berlalu, misalkan kita bekerja tidak terwujud seperti yang sempurna, yang kita inginkan, hendaklah jangan melemahkan semangat kita. Tetapi hendaklah itu memicu semangat kita untuk lebih hati-hati dan lebih bersemangat untuk masa depan, ya, jika hal itu juga bisa menghantar agama kita dengan baik. Tapi kalau seandainya lebih bersemangat kemudian agama kita semakin menipis, ya, sebaiknya usaha yang seperti itu dihindari. Bagaimana pendapat tentang tidak akan lari gunung dikejar, yang bermakna hidup itu santai saja karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah? Bagaimana saya menyikapinya? Nabi SAW, i'malu wa kullu muyassar lima khuliqa lahu. Beramallah, masing-masing kita telah dimudahkan untuk apa dia ditakdirkan. Maka hendaklah kita berusaha. Orang yang belajar, misalnya besok ujian, ya udah saya menyantai aja lah. Kalau dapat besok alhamdulillah, kalau enggak ya itu bagian dari takdir. Ya, itu enggak, itu namanya tawakul, bukan tawakkul. Tawakul. Kalah kita dengan burung, ya, yang dia bersemangat untuk mencari dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Saking semangatnya orang, ya, juga dia tidak akan keluar dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk dia. Nah, jadi bekerja harus bersemangat, harus. Tadi kan dikatakan ihris ala ma yanfa'uka. Ihris itu ada bersemangat. Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Ya. Wallahu a'lam. Salat istikharah apakah boleh dilakukan kapan saja dan ada waktu-waktu tertentu? Ya, salat istikharah disyariatkan dalam kita lakukan. Karena Nabi SAW
mengajarkan sahabat solat istikharah sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dalam Al-Quran. Kata Nabi SAW, man hamma bi syai'in, siapa yang berkeinginan terhadap sesuatu, umum sifatnya, ya, falyarka' raka'ataini ghair faridah, hendaklah dia solat 2 rakaat bukan solat fardu, maka hendaklah dia melaksanakan solat istikharah. Kemudian solat istikharah ini tidak perlu dapat jawaban dari mimpi, ya, karena tidak ada jawabannya seperti itu. Tetapi yang ada muncul adalah keteguhan hati kita. Kita mau melakukan atau tidak, melakukan atau tidak. Kita sedikit ragu. Lalu kita sholat istikharah, tentu pertimbangan-pertimbangan. Pertama, sebelum kita melaksanakannya, pertimbangannya halal atau haram. Kemudian pertimbangannya lain, kalau seandainya halal, kemungkinan ada enggak prospek ke depan kalau seandainya itu adalah salah satu usaha. Kalau ada, masih ragu juga kita melanjutkan atau tidak, ya udah kita sholat, ya, sholat, dan kalau ada ketenangan kita, ketentraman kita, jalan. Toh pada saatnya kita sudah berusaha gagal, oh berarti itu bukan jodohnya kita. Bagaimana status mahram terhadap mertua perempuan? Bolehkah bersentuhan? Bolehkah berboncengan? Mertua perempuan dengan kita hanya akad dengan anaknya, langsung ibunya menjadi mahram ilal abad, selama-lamanya. Walaupun terjadi perceraian, ya, maka ibunya adalah haram untuk selama-lamanya. Berbeda dengan saudari perempuan dari istri kita, dia adalah haram untuk sementara, ya. Nah, kalau seandainya terjadi perceraian atau meninggal istri, maka dia boleh menikah dengan saudarinya. Hukum memandang dosen guru yang wanita karena kebutuhan belajar mengajar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim." Ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa ihfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang mukmin, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan. Maka bagaimana cara menundukkan pandangan? Ya, berusahalah kita semaksimal mungkin untuk menundukkan pandangan. Kalau seandainya dosennya perempuan, depannya udah, kita akan mau dengar, ya, apa yang disampaikan, dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Begitu juga dengan dosen laki-laki bagi mahasiswi, ya, karena wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim wa ihfadna furujahum, dengan nama-nama yang lain, dengan sifat-sifat yang lain. Ya. Yang lain, ya. Kalau makna dengan sihir adalah pengaruh yang secara tersembunyi ada, tetapi dia bukan kiriman. Sihir adalah perbuatan dilakukan oleh orang untuk mengirim kepada orang lain. Kalau ain ini tidak, sadar tidak sadar dia kadang-kadang dia kena oleh ain. Terjadi seorang ulama besar, itu diceritakan ketika kita sekolah, kuliah. Dia melihat ada seorang yang sudah tua, umurnya 70 tahun, membaca Al-Quran tidak pakai kacamata, sementara syekh ini pakai kacamata. Dia katakan, umur kamu segini membaca Quran tidak pakai kacamata. Apa yang terjadi bagi orang tadi? Setelah itu katanya, setelah setiap dia membaca Al-Quran, pasti dia tertinggal dua baris. Ya. Nah, dibilang bahwasanya ini kena ainnya Syekh tidak merasa bahwasanya dia melakukan sesuatu. Nah, di sini maka dianjurkan kepada kita untuk tabrik, mendoakan berkah sesuatu yang kita
lihat dan yang sesuatu yang kita yang takjub kepada kita. Misalkan anak kita sehat, ya, kita doakan barakallahu fiik. Ya. Atau orang lain kita informasikan misalkan si A bagus sekali, masya Allah, semoga Allah memberkatinya. Nah, atau kita mengatakan ketika kita melihat anak kita yang sehat, masya Allah, maka insya Allah Taala akan terhindar dari pandangan kita sendiri. Ya, kamu nggak akan mungkin seorang orang tua menyihir anaknya, kan nggak mungkin. Tetapi ain itu boleh jadi terjadi dari pandangan orang tuanya kepada anaknya. Wallahu a'lam. Tapi kita informasikan untuk selanjutnya bagi ikhwan yang punya motor, mohon diparkir dengan sebaik-baiknya. Jangan langsung ada di antara ikhwan baru dia motor baru 3 tapi motornya sudah di ujung. Ya, untuk siap untuk berangkat. Ya, ini sebaiknya kita atur, ya, kita atur bagaimana rapi dan memudahkan bagi kawan-kawan yang belakangan untuk masukkan memparkir motornya. Kita berusaha motor itu masuk sebelah kanan kita ini untuk apa? Untuk keselamatan kita. Karena kita tidak tahu kapan kejahatan itu akan datang. Ya, karena di sini pernah kecolongan, ya, pada saat sholat Isya. Nah, maka oleh karena itu, apakah pengajian kita pengajian malam atau pengajian siang seperti ini, diharapkan kepada kita untuk bisa merapikan parkirannya. Kebetulan juga kita tidak memiliki pegawai petugas parkiran. Jadi masing-masing kita memparkir sesuai dengan kenyamanan yang lain. Ustadz, sepupu laki-laki dari kakak perempuan mama itu mahram? Tidak. Sepupu tidak mahram. Ya. Sepupu tidak mahram, dan itu adalah bagian yang berarti kalau begitu boleh nikah. Mana dalilnya? Surat Al-Ahzab ayat 50. Ya, surat Al-Ahzab 50. Apa boleh seorang akhwat menggunakan sandal gunung yang biasa dipakai ikhwan? Apakah sandal itu khusus untuk laki-laki atau umum sifatnya? Ya. Atau ada modelnya seperti sandal gunung tapi khusus untuk perempuan? Ini kita lihat, apakah itu khusus ciri khasnya laki-laki atau tidak? Kalau itu ciri khasnya laki-laki, nggak boleh dipakai oleh perempuan. Sebagaimana perempuan laki-laki tidak boleh memakai sandal yang tinggi haknya. Ya. Nah, kecuali ada yang mirip semuanya. Orang Arab biasanya dia pakai sandal, kalau dibawa ke kita ada seperti sandal yang emak-emak, agak hek sedikit gitu loh. Tapi memang itu suatu hal yang biasa bagi mereka, tidak ada anunya. Nah, kalau seandainya yang untuk perempuan beda lagi gitu kan. Nah, maka kalau seandainya ada sepatu gunung untuk perempuan, khusus untuk perempuan, ya model perempuannya pakai. Wallahu a'lam. Karena tasyabuh di sini adalah apa yang khusus, walaupun tidak kelihatan. Ya, seperti gelang misalkan, itu khusus perempuan, walaupun gelangnya di dalam bajunya nggak kelihatan. Atau kalung, itu khusus untuk perempuan, walaupun laki-laki ini memakainya dalam bajunya nggak kelihatan. Ya, apakah itu namanya kalung magnet atau kalung apa? Tapi itu adalah menyerupai orang perempuan. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.